Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda ya di sore hari ini. Dan senang sekali rasanya di sore hari yang penuh berkah ini Tata kembali lagi hadir menemani waktu menjelang berbuka puasa ya dalam program Mutiara Ramadan, sebuah program spesial yang mempersembahkan eh, oleh Radio 105 FM bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan. Dalam program ini kita akan bersama-sama menambah ilmu, memperkuat keimanan, serta mengambil hikmah dari berbagai kajian Islam yang menyejukkan hati agar Ramadan yang kita jalani semakin bermakna dan penuh keberkahan. Ya seperti biasa di sore hari ini kita ya kembali dalam program tersebut. Dan ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di sini. Ya rekan tahu terlebih dahulu kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya nih Ustaz? Sehat. Alhamdulillah ya Ustaz. Ini Mbak Tata Alhamdulillah juga Oh, ya. sehat Ustaz. Sama Ustaz. Oke Ustaz, ini tema kita di sore hari ini apa ini Ustaz? tema menggapai Lailatul Qadar. Oke ya kan tahu itu dia tema kita di sore hari ini. Simak ya hingga akhir nanti program kita. Dan untuk Ustaz langsung saja ya ini menyampaikan tausiah. Terima kasih kepada semua Ya, yang sudah melakukan acara Ramadan bersama Rohib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala nabiyyuna fi kitabil hadis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendengar Kau FM di mana saja berada, kaum muslimin, muslimat yang mendengarkan radio. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi keikhlasan, kita masih diberi kesehatan, sehingga bisa kita melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan, yaitu berpuasa di siang hari. Tak menahan lapar, tak menahan haus, tak menahan tak minum di siang hari, dengan satu tujuan apa? Agar ibadah puasa kita sempurna, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah puasa kita bisa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang penyayang, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang punya kesabaran, dan menjadi pribadi-pribadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun agar kamu. Jadi harapan di sini adalah kalau tamanni berjeli tamanni tanpa usaha tak akan terjadi. Kalau ada usaha insya Allah predikat takwa bisa terjadi setelah Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah diutus Allah ke bumi jadi panutan, menjadi uswah dalam kehidupan, dan juga membawa rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami jadikan, kami utus kau Muhammad, kata Allah, kecuali menjadi rahmat bagi sekalian, membawa rahmat bagi sekalian. Dan kehadiran Rasulullah, ajar kita banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, supaya kita tidak tergolong umatnya yang didoakan oleh Jibril, wailun kita malam yusolli alaihi, celaka orang yang disebutkan didengarnya disebutkan nama Nabi namun tidak mau dia bersolawat. Nah, pendengar FM di mana saja pun berada, mari kita senantiasa tiap hari banyak solawat. Solawat merupakan amalan yang barokah. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nah, orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Shollu, bersolawatlah kamu. Solawatlah kata Allah. Banyak-banyak solawat. Tidak ada ruginya, tidak ada capeknya. Kapan saja bisa kita bersolawat. Kan hanya harus di atas saja adalah baru bersolawat. Atau setelah sholat kita bersolawat. Tidak, kapan saja. Duduk-duduk kita di depan rumah, di teras rumah, sambil menengok orang lewat, kita ucapkan solawat. Zikir solawat. Berjalan kita musafir di mobil, boleh kita bersolawat banyak-banyak. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat di hari yauma la yanfa malun wala banun illa man Allah biqalbin salim. Suatu hari yang tak ada gunanya harta kita, tak ada gunanya anak kita, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbi salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, pendengar FM di mana saja pun berada, tidak terasa ya Mbak Tata, kita sudah di 21 Ramadan ya, sudah di 10 akhir Ramadan, 2/3 sudah, tinggal 1/3 sudah nanti. Padahal kalau perasaan harus hari Ramadan. Iya, betul. Nah, sudah 23, tapi biasa kalau cepat rasanya Ramadan karena enak nih beribadah ya. Nah, dia rasanya pas. Sama halnya kalau misalnya nonton, kalau enak film terasa nggak 2 jam? Terasa. Kan coba kalau nggak enak rasa film, bosan. Nah, pun udah 21, habis 21 masuk 22, tapi masih tetap terasa paling bosan. Bahan kita atas kekuatan kesehatan dalam melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga bisa mengubah kita ke arah baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar FM di mana saja pun berada. Jadi topik kajian kita di sore hari tadi sudah disampaikan oleh
antara cara ini Allah dan menggapai Lailatul Qadar. Ini kalau di akhir-akhir Ramadan pada hari 2 malam, ada malam Qadar, ada malam Bakar. Nah, kalau malam Qadar ya orang cari Lailatul Qadar. Kalau malam Bakar orang sibuk dengan malam bakar. Anak masalah membakar tapi Pak Lailatul Qadar kan Lebaran ya. Nah, di sepertiga akhir Ramadan itu orang sih masalah itu ya masalah paket Lebaran ya. Padahal ada paketnya yang diberikan Allah kepada kita, yang jika kita dapatkan paket itu, apa kata Allah? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Luar biasa paket. Nah, kalau kamu dapat Lailatul Qadar itu kata khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 8 tahun atau 1000 tahun. Kadang-kadang kita maksud kita lebih besar. Maka mempersiapkan Ramadan tes ini tapi jangan lupa kita cari Thailand supaya kita lebih baik ke depan, ada perubahan kita. Pendengar FM di mana saja berada, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ternyata Quran kata Rasulullah SAW bertahan menghasilkan diri yaitu untuk menerima wanita dari Allah Subhanahu. Maka percepatan di Ramadan Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quranlah satu-satunya mukjizat dari para nabi dan para rasul. Kita saksikan sampai apa? Tadi bisa apa? Tongkat itu, tongkat menjadi ular. Tidak pernah lagi kan? Nah, itu Nabi Musa, Nabi Muhammad, apalagi mukjizatnya belah bulan. Pernah nggak kita lihat belah bulan? Lagi Isra Mi'raj mukjizat Nabi. Kita lihat Nabi Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim tahan dibakar. Kita lihat lagi Ibrahim tahan dibakar. Tapi Al-Quran sampai hari alhamdulillah kita dapatkan di rumah kita baca. Nah, pendengar FM di mana saja berada, Fama adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa malam Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu. Yang perlu kita persiapkan diri kita persiapkan amalan-amalan. Karena kata Rasul, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar, siapa yang berqiyam atau mendirikan malam Qadar karena iman, ihtisaban, dan mengharapkan pahala karena keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi, dosa-dosa. Nah, pendengar mana saja. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sepertiga akhir Ramadan, baik dari 10 akhir di Ramadan, beliau itu meninggalkan tempat. Beliau itu pergi ke Masjid Nabawi, dan dia beriktikaf di sana. Apa? Sampai Lailatul Qadar. Itu tidak keluar kecuali nanti habis Ramadan. Kita belum bisa seperti itu. Allah, kita masuk masjid, sholat maghrib, sholat isya, tarawehan,
kita beri awal cuma Ta'ala siapa tahu sama pendengar yang di mana saja pun berada, ketika kita di sholat isya tadi kita pulang turun, tahu tidak? Ketika di sholat tarawih kita lakukan turun, tahu. Nah, pendengar FM di mana jadi ada kita sambung setelah. Ya baik rekan tahu, jangan kemana-mana dulu, kita jeda dulu dengan beberapa iklan, nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi tetap bersama Ustadz di sore hari ini. Mungkin langsung saja kembali Ustadz, kita lanjut perbincangan. Terima kasih. Dan juga untuk dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, "Qama lailatal qadari ana wa sahaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang menghidupkan malam qadar karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ampunilah dosa lewat. Jadi pendengar FM gimana? Perlu kita ketahui, ketika kita ingin dapatkan Lailatul Qadar, maka apa saja yang mau kita siap? Bagaimana kita menangkap supaya Lailatul Qadar kita dapat? Dan doa-doa apa? Pertanyaan adalah saya baca doa apa? Pikirnya apa? Doanya apa? Maka dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, jika aku mengetahui Lailatul Qadar, apakah yang ucapkan pada waktu?" Jadi Aisyah bertanya kepada Rasul, kalau sekiranya, kalau misalnya saya tahu kalau malam saya tahu kalau malam itu Lailatul Qadar, kira-kira zikirnya itu apa yang saya ucapkan pada Aisyah? Apa yang saya baca? Apa kata Rasul? Dia bersabda, "Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni." Ya Allah, sungguh Engkau lah yang Maha Pemaaf dan baik maaf, maka maafkan. Itulah doa kita baca. Zikir yang harus kita baca, banyak-banyak kita baca. Ketika misalnya tahu ataupun supaya kita dapatkan pemanisan tidak saudara, karena kita tidak tahu kapan malam. Jadi kita dianjurkanlah akhir-akhir Ramadan supaya memperbanyak membaca apapun itu apa. Nah ini sudah sering dibaca oleh bidal-bidal kita sholat tarawih. Setelah selesai sholat tarawih berdoa pasti di akhir biasa juga ya. Jadi nggak tahu kita nanti pas kita baca ini ternyata itu turunnya Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu turunnya malamnya nggak dia sebutkan. Waktu Isya, tarawih, atau pas ini orang yang 12 ya, itu baru turun Lailatul Qadar. Maka supaya kita dianjurkan selain itu adalah beriktikaf. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatul qadari fil ashril awakhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Allah qalat, berkata dia. Nah, jadi si Aisyah adalah pakar khalifah pertama ya adalah Rasulullah yang dari Rasul namanya kecil ya kecil Nabi Aisyah, dan Aisyah itu Rasulullah juga memberi panggilan kepada Aisyah samping Ummu
Humairah. Apa itu Humairah? Humairah itu panggilan Rasul kepada Aisyah dan jadi emang yang Humairah. Apa kata Aisyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharu lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan rawahu. Cari kamulah, gapai kamulah malam qadar itu pada 10 akhir Ramadan. Nah, artinya apa? Di 10 akhir Ramadan ini ibadah kita lebih ditingkatkan. Dia kita maksud untuk meningkatkan ibadah. Tapi kenyataannya di lapangan beda. Di awal Ramadan itu orang-orang muslim, orang-orang memadati masjidnya. Turun ke 10 Ramadan berkurang. Turun lagi ke 15 Ramadan berkurang. Turun lagi ke 20 Ramadan. Di 10 akhir Ramadan berkurang. Yang biasanya 5 saf di awal, maka di akhir-akhir Ramadan nanti tambah maju dia, tambah maju maksudnya safnya maju ke depan ya. Bahkan ada yang 2, bahkan ada yang 1 saf. Padahal biasanya pemenangnya itu banyak enggak? Bahkan banyak enggak? Kalau misalnya ada perlombaan juara satunya banyak enggak? Sedikit kan? Ya, yang sampai ke final itu sedikit ya. Begitu juga lah Ramadan ini. Awal-awalnya banyak ini apa? Semifinal ya. Nah, semifinal terbuang satu-satu. Nah, yang sampai ke ujung Ramadan sedikit. Nah, karena aku sedikit. Bagaimana kita di pemenang kelompok yang menang kita ikut? Nah, kita haus dengan ibadah di Ramadan. Nah, terutama di 10 akhir Ramadan. Rasulullah tadi selalu berucap di situ. Itu apa? Untuk mencapai pada supaya Lailatul Qadar. Tadi udah disebutkan apa doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kemudian Imam Nawawi berkata, dianjurkan memperbanyak doa ini. Nah, dianjurkan kata Imam Nawawi untuk memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak baca, baik setelah sholat atau duduk. Kita boleh sambil makan boleh kita baca. Juga apa yang kita laksanakan di sana, dianjurkan membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi kita ikhtikaf, tahu nanti pas kita membaca Al-Quran, Lailatul Qadar. Dan zikir-zikir yang lainnya, zikir-zikir kita, serta doa-doa yang disukai di tempat-tempat yang mudah. Doa-doa juga kita persiapkan banyak-banyak kita zikirkan. Maka Syekh Hasan Abu Hasan Az-Zajali, beliau memberikan amalan mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya juga selain yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, maka ada lagi perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, astagfirullah, atau dibaca dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta kalau badani anak anak waktu wa'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika firli fa innahu la. Di samping itu banyak tasbih juga, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, itu kita perbanyak zikir kita nanti. Kemudian apalagi sholawat Nabi, baca sholawat kepada kita perbanyak. Kemudian apalagi doa untuk sendiri, keluarga, masyarakat, negara. Apalagi hari ini kita lihat bagaimana peperangan. Nah, harus banyak berdoa supaya tercipta kedamaian. Damai itu enak. Kita doakan diri kita doakan keluarga kita. Kita tahu nggak? Kita tahu kita itu pas berdoa untuk tawafil waliwan daya wa amruha kama rabbayani shaghira. Pas waktu kita bacakan
itu Lailatul Qadar malaikat mengaminkan luar biasa. Hanya kita doa, apalagi orang tua kita yang sudah meninggal kita banyak-banyak di sini berdoa karena doa yang diharapkan mereka siapa doa dari soleh dan lagi dari yang ini di Ramadan akhir Ramadan di malam-malam Qadar kita berbanyak untuk keampunan kita dan keampunan kedua orang hanya itu terlebih kita nggak ada lagi amalan yang sampai nggak ada lagi ibadah yang bisa kecuali apa kiriman doa dari ya kalau misalnya ada ilmu yang diajarkan semasa hidup lihat terus atau sedekah jariah sedekah yang diinfakkan harta yang diinfakkan ada atau diwakafkan nah kita banyak berdoa untuk anak-anak kita doa untuk kita pasangan kita bagaimana diberikan kesehatan bagaimana diberikan kekuatan iman apalagi anak-anak kita lihat bagaimana tantangan yang mereka hadapi kalau kita dulu waktu kecil anak ada game online ada game kalau mau main air apa nah kalau sekarang enggak pengaruhnya luar biasa nggak doakan di sini bagaimana anak itu sangat terlena kecanduan game online banyak yang stres banyak yang stres tak peduli sosial itu dengan orang karena itu nah di sini kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil kemudian siapa lagi kita doakan masyarakat kita lingkungan kita tetangga-tetangga kita para anak-anak muda kita supaya mereka kita terlepas daripada bahaya narkoba dan hari ini setiap waktu dan mereka bahaya makan setiap waktu dan mereka yang ini membunuh karakter para anak kita. Inilah saatnya di Ramadan kita doakan supaya mereka tidak besar supaya mereka keimanannya bertambah karena kita tidak tahu kekuatan doa siapa. Kadang-kadang kita sekedar rasa kata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pahala diberi ganjaran nanti dalam masyarakat. Ini Lailatul Qadar inilah kita. Kemudian kita jangan lupa pula kita doakan negara kita dari mana negara kita biar baldatun thayyibatun bagaimana negara kita aman dari perang aman dari permusuhan kita tetap di negara kita senang aman enak beribadah kalau terjadi peperangan di negara kan enak keluar itu mancingnya kalau kita beribadah jangankan dulu terjadi perang waktu COVID kemarin bagaimana cepatnya kita sampai ke pasar ke rumah ibadah sekarang kita doa bagaimana cara kita terkenang nyaman tidak terjadi perpecah belahan tidak terjadi fitnah saling tidak terjadi adu domba kau tahu di Lailatul Qadar itu dibina oleh Allah Subhanahu siapa itu pendengar kemudian apa kata Abu Hasan lagi supaya kita mendapat Lailatul Qadar itu banyak sedikit kita bersedekah sama Allah
Kemudian apalagi menjaga diri dari maksiat. Hari ini kita selalu diikai dengan maksiat. Tangan kita banyak maksiat ini kadang-kadang. Tanpa kita sadar banyak kita pegang. Artinya apa? Yang mengandung dan yang menguntungkan. Kadang-kadang maksiat itu datangnya bukan karena kemauan kita, tapi karena ada kesempatan dia. Kadang-kadang pencuri itu bukan dia mau mencuri, tapi karena dia lihat ada di motor, ada kuncinya. Nah, kita dalam pikiran pun jangan ditanda maksiat lahir, maksiat batin. Artinya apa? Supaya kita terjaga, bersih, mudah menerima kebenaran dan tidak saran. Jadi bukan jadi orang sombong, menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, tapi benar sendiri. Kemudian apalagi merutinkan sholat berjamaah. Kita rutinkan sholat berjamaah. Ini di bulan Ramadan kalau kita banyak sholat bahkan subuh banyak saat zuhur. Tapi yang unik Ramadan itu Ramadan berlalu aja yang tinggal itu, padahal dikasih Allah kita sebulan lagi. Nah, pendengar FM di mana? Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ini sekedar ini apa namanya dalam kitab yang Anatul Politik oleh Imam Al-Ghazali pernah katakan ada rumus. Ada rumus yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini Imam Al-Ghazali dulu mereka para awliya Allah, para tahun Qadar. Kita nggak tahu kita apa Qadar pasang tentang apa namanya kalau panas gitu kan, tapi bukan karena hujan dekat dong katanya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali apa kata beliau? Di dalam kitabnya Anatul Politik dia berkata, qala Al-Ghazali wa ghairuhu annaha taqlamu bil yaumil awal. Imam Ghazali berkata dan selain dan orang-orang annaha taqlamu bahwasanya hanya lamu fihi Lailatul Qadar itu diketahui padanya, supaya kita tahu padanya bil yaumil awali min syahr, dengan hari pertama daripada itu. Jadi kita tahu dulu kata Imam Al-Ghazali, Ramadan itu awal bulannya hari apa? Ya dari situ rumusnya katanya. Nah, hari Kamis, hari Rabu, kita itu kalau bulan ini kita Ramadannya pemerintah itu. Nah, dari sini dia beranjak. Apa katanya? Fa'in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arba fa hiya lailatul 29. Jika Ramadan itu awalnya jatuh Ramadan itu pada hari Ahad dan hari Arba'ah, maka katanya prediksinya fa hiya lailatul 29, maka malam Qadar itu katanya malam ke-29. Kalau kita malam hari Ahad tadi itu. Aw yaumal isnain, jika satu Ramadan itu hari Senin, jatuhnya pada hari Senin, fahiya lailatul 29, maka prediksinya Lailatul Qadar malam ke-21. Aw yaumat tsalatsa awil jum'ah, dan jadi jika Ramadan itu jatuhnya pada hari Selasa atau hari Jumat, fahiya lailah sab'a wa isrin, maka malam Qadar itu akan jatuh pada 27. Nah,
Awil khamis fahiya lailatu khamsa wa ishrin. Nah, jika Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka prediksinya malam Qadar itu ada pada ke-25. Hari apa? Hari Rabu, Ustaz. Ramadan itu Hari ada prediksinya. Kalau kita lihat rumus Imam Al-Ghazali ya, rumus Imam Al-Ghazali tadi. Nah, Kamis dan Lailatul Qadar itu adalah pada malam. Walaupun begitu, jangan kita nantikan pada malam-malam yang lain. Nah, kemudian Awyau Masabati Fahiya Lailah Salasa wa Ishrin. Maka jika Ramadan itu jatuhnya pada hari Sabtu, hari Sabtu 1 Ramadan, maka malam Qadarnya katanya Lailatul Qadar itu ada pada malam Qadar. Ini rumus Imam Ghazali. Dan ya, sampai kita tapi walaupun begitu, janganlah kita lakukan rambut nggak ada Lailatul Qadar. Nah, malam betul nggak ada ini Lailatul Qadar, nggak tahu kita. Nah, itu Allah, itu kekuasaan Allah itu. Namanya rumus. Rumus itu bisa ditekan, bisa jadi apa kita panggil kita harus eksak. Eksak baru jadi tambah satu. Dua ya. Nah, jadi pendengar RFM bisa berada, mari closing untuk buat natijah kesimpulan dari kajian tadi sore hari. Bagaimana kita mencapai pada yang pertama kita mencapai banyak taubat, banyak dan apalagi malam berpikir, banyak baca apa. Dan yang terakhir banyak tahun dalam jadi hari Ahad tadi sama hari Arba, maka Lailatul Qadar malam. Jika dia hari Isnin, maka Lailatul Qadar malam. Dan jika dia hari Selasa atau Jumat, maka Qadar. Jika dia hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, jika dia hari Sabtu awal Ramadan itu, maka Lailatul itu. Tapi apapun yang penting bagi kita, jangan fokus tadi full berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Ramadan dan sekali dalam setahun, hanya sekali dalam setahun saja mengharapkan. Mohon maaf jika ada kepada saya pun wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan rawat tak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Ramadan sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Ya, semoga apa yang telah kita dengarkan ya bersama dengan tema menggapai Lailatul Qadar dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk semakin memperbanyak ibadah dan berkuat keimanan serta memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan. Ya, terima kasih juga kepada narasumber kita di sore hari ini, Ustaz. Ya, Ustaz, terima kasih atas ilmunya. Dan juga terima kasih kepada rekan tahu yang sudah menyimak dari awal ya hingga akhir. Dan juga tetap pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.